okay. Nah, capek gue dari tadi. Si botol-botol lah. Ntar dulu ya gue ngaso. Lu dari room siapa, Lul? Enggak, gue tadi dari ini, gue baru naik kok. Tadi ke Fanan sebentar. Fanan sama Majid. Gue naikin, gak mau ini dia. Nah, gue kasih sama lu ini ya, si Setia LMC DR ini dari. Capek aku. Ya. Santai. Ya. Santai, kipas dulu lah, kipas. Iyalah, tukang AC gue lagi. Oke, lanjut. Diskusi dulu kau. Kok apa yang mau kau tanyakan dulu, Setia? Dari sepanjang kau lihat aku tadi live dari jam berapa ini? Saya baru lihat. Ya baru lihat udah marah-marah ya. Gimana ya? Kenapa teman kalian ini dijelaskan tentang kalam ini susah kali ngerti? Capek saya Setia. Jadi gini, coba kalian pelajarin tuh ke ustadz seperti Haidar Bagir ya. Haidar Bagir ya namanya ya. Dia itu dia mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah salah satu bentuk ketauhidan. Itu tidak mengatakan tiga Allah. Dan yang dikatakan dalam Quran itu tidak pernah merujuk kepada kami orang-orang Kristen. Yaitu apakah engkau telah menjadikan aku sebagai Allah, itu tidak merujuk kepada kami. Ya, dan lagi pula dia mengatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus yaitu Tritunggal itu bukanlah yang dimaksud di dalam Al-Quran sebagai tiga dari yang tiga. Nah itu. Oke, sebentar. Ini naik dong, Uncle Abai. Coba kamu naik. Saya mau ajukan pertanyaan sama kamu 3 jam berturut-turut seperti saya tadi. Kamu bilang gitu aja capek, ya kan? Gitu doang aja panas gitu kan. Coba kamu 3 jam saya tanyain. Naik kamu. Jangan kata, nanti cantiknya hilang loh. Jangan marah-marah dulu. Bukan, saya nggak marah. Memang gini cara diskusi nih. Kalau diskusi lambat terus datar semua, tidur orang. Yakin saya. Kamu ngeliat gak guru kamu kalau ngajar kamu di kelas, ya? Iya, dicambuk kalau kita. Iya. Dicambuk kalau dosen kamu ngajar di kelas, tidur nggak semua? Tidur kalau datar aja. Ini, tidur saya udah ngorok, saya kayak didongengin. Diskusi itu seru kayak gini. Ya kalau nggak ada tarik urat itu nggak seru namanya diskusi. Gitu. Tapi nggak baik untuk yang bertanya, buat kamu lah. Untuk yang bertanya-tanya siapa nama ustadznya, kamu boleh cek sendiri, namanya Haidar Bagir. Nah itu menurut saya orang yang cerdas. Artinya orang seperti ini memang mendalami ilmu kalam. Tapi banyak yang nggak nyampe ilmu kalam itu, mereka nggak ada yang tahu. Ya, dan tadi di sini bahkan ada yang namanya seh apa, abu-abu apa tadi, nggak ngerti dia. Gue jelasin kalam nafsi dia nggak ngerti. Iya, capek lah. Sedih ya. Ada tadi juga menjelaskan hakikat Allah itu itu 2. Hurufnya itu 20, Han itu hurufnya jadi total 40. QS ini aduh kata gue anjir. Ya, ibaratnya gini teman-teman. Kalian selalu begini teman-teman ya. Begini teman-teman. Gua menjelaskan sedikit ya. Kalian selama ini memandang dari dimensi yang sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Karena Allah berhala itu memang berada di dimensi paling rendah. Itu dulu. Sehingga itu ibaratnya seperti ini. Saya menjelaskan kepada kalian bahwa kubus itu satu, tetapi di dalam kubus itu ada tinggi, panjang, dan lebar. Kan ada 3 tuh. Panjang kali tinggi kali lebar. Tetapi ketika kalian mendengar kami mengatakan bahwa kubus itu panjang, tinggi, dan lebar, kalian langsung mengatakan, oh berarti itu ada 3. Enggak, karena kalian memandang dari dimensi yang sangat-sangat rendah. Sehingga Allah yang di dimensi yang lebih tinggi, ketika itu dijelaskan, kalian akan kebingungan. Karena Allahmu memang berada di dalam dimensi yang rendah. Ini saya mau kasih tahu ya. Ini saya mau tanya ke kamu, Dr. Setia. Perbedaan Allahmu itu sama Hubal apa bedanya?
kesatuan Kalau Hubal? satunya Hubal sama satunya Allahmu itu apa bedanya? Kalau Hubal kan buatan manusia. Ya nggak apa-apa, saya juga bisa berkata hal yang sama bahwa Allah adalah buatan Muhammad, tapi saya nggak ke situ. Kita kepada keesaannya, satunya Hubal dengan satunya Allahmu, apa bedanya? Kalau esanya Hubal itu kan dia bergantung sama makhluk, jadi Enggak, dia nggak dia bergantung. masih Saya bisa menunjukkan bahwa Allahmu bergantung pada makhluk, tapi saya nggak mau ke situ. Kita bicara satunya aja dulu. Kalau misalnya nih, orang-orang pagan Quraisy, kan kalian bilang nih, oh kita mentauhidkan Allah ya. Kalau nih orang-orang pagan Quraisy menyingkirkan 359 berhala ya di Mekah, lalu mereka hanya menyembah kepada Hubal, berarti mereka telah mengesahkan Allah juga. Berarti Allahmu Ya, tidak ada tapi- bedanya dengan berhala-berhala. Satunya sama kan? Inilah yang saya maksud, bahwa kalian memandang Allah itu sebagaimana orang-orang Quraisy itu melihat Hubal. Kalau satu ya satu, tinggal disingkirin Nah, aja. itu kayaknya berhala. Kayak satu patung gitu. Ya satu patung gitu, satu patung. nah, itu kayaknya namanya fitrah kayaknya deh. Maksudnya itu Fitrah apa? pembawaan naluri dari setiap manusia. Jadi Enggak apa-apa. dia itu Coba. ketika Kalau Allah mau apa-apa, saya bisa kasih tahu. karena fitrahnya orang itu kan kalau ketika dia Enggak, menjunjung kita nggak bicara seseorang itu fitrah. kan Kita bicara perbedaan ke Allahmu itu kan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Kamu harus sepakat itu. enggak, iya begini. Begini. Kamu kan menyamakan konsep ketika Quraisy itu menjunjung Tuhannya sama kita itu kan Saya nggak bicara itu. membuat itu. Kamu harus sepakat, begini Dr. Setia, kamu sepakat bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Kamu setuju kan? Bahwa Allah Iya. itu tidak serupa dengan berhala-berhala. Kamu sepakat, betul nggak? Ketika Ya, betul. ada orang Quraisy mengatakan bahwa mereka juga menyembah Allah yang satu, tetapi Allahnya itu adalah Allah Hubal, bedanya dengan Allahmu itu apa? Satunya itu bedanya apa? Sama-sama satu kok. Iya, sama-sama satu, tapi kan Ya udah, berarti Allahmu seperti berhala. iya, tapi kan ketika mereka itu Satunya itu- itu apa? Itu seperti patung yang Nggak, jadi mati, begini. seperti berhala. Udah. ya, jadi begini, kalau berhala itu kan dia jadi satu itu kan ada usaha makhluknya, jadi Enggak. Kamu juga. dihancur-hancurin. Kamu juga sebenarnya kan di dalam ayatmu itu kan dikatakan bahwa tidak pantas Allah itu punya anak. Berarti in the past, di masa lalu itu ada juga itu yang mensyirikan Allah dengan yang lain. Kalau ada orang yang mau ya bisa-bisa aja mensyirikan Allah dengan Muhammad, ya bisa. Iya, memang dari dulu Ya juga. bisa. Bukan cuma dari dulu. Ketika Quraisy itu menyembah berhala kan itu orang-orang sudah mengenal Allah. Jadi orang-orang Ya, Quraisy itu ini- ketika ditanya Bukan, kamu salah. Allah di mana? Fisama. Mereka mengatakan fisama. Di langit. Itu orang sudah mengenal Allah. Tapi di situ ketika itu dicampur dengan kesyirikan. Jadi waktu ketika itu mereka sudah mengenal Allah tapi timbul kesyirikan di situ. Mereka menyembah berhala juga. Bukan, kamu salah. Allah itu Benar dari dong. kata al-ilah. Sebentar, al-ilah. Yang berarti dewa yang paling tertinggi, the God. Dalam artian, kamu bisa menyebut Hubal sebagai Allah, kamu bisa menyebut Al-Lata sebagai Allah, dan apapun itu sebagai Allah. Jadi ketika, Iya, ini tapi- dikonfirmasi sendiri, sebentar, ini dikonfirmasi sendiri oleh Profesor Muniim Siri, bahwa sebelum pra-Islam datang, sebelum Islam itu datang, di zaman pra-Islam, orang-orang Quraisy itu menyebut dewa-dewa mereka dengan sebutan Allah. Nah, kalau kita berdua sepakat bahwa Hubal adalah Allah yang mati, maka perbedaannya Hubal dengan Allahmu itu apa? Nah, Hubal ini kan datang setelah mereka mengenal Allah kan, saya bilang tadi. Enggak. Muhammad justru kemudian, orang-orang Quraisy sudah lebih dulu menyebut
sesembahan mereka sebagai Allah. Nih saya buktikan. Sebentar, saya ambil charger. Iya, mereka menyebut mereka Tuhan, mereka itu Allah. Tapi ketika mereka menyembah berhala itu, Ya baca dulu sejarah Tuhan, ada di Kerem Armstrong, baca sejarah Tuhan. Ya, sebentar dulu bro. Jadi gini, Abdul Muthalib adalah seorang penyembah berhala. Ya, Abdul Muthalib pernah ingin mempersembahkan anaknya kepada Dewa Hubal yang dia sebut Allah itu. Ini praktisnya orang-orang pagan Quraisy. Nah, lalu Abdul Muthalib ini anaknya ada yang bernama Abdi Al-Uzza atau Abdul Uzza. Salah satu anaknya yaitu ayahanda Muhammad itu dinamakan Abdullah. Dan menurut pendapat yang masyhur, Abdullah ini masuk neraka karena memang pagan. Kok orang pagan namanya Abdullah? enggak, kamu salah. Kenapa dia namakan Abdullah? Karena mereka sudah mengenal Allah, itu tuh abdi Allah. Salah satunya namanya Abdul Uzza. Tapi kenapa dia masuk neraka? Karena dia menyekutukan Allah. Ya udah. Mereka syirik. Ya udah. Ada Allah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ada Allah lain, yaitu mereka menyembah berhala. Tapi kata Abdullah itu mereka sama orang Quraisy itu sama meyakini. Ketika ditanya di mana Allah, Fisama, mereka bilang di langit. Mereka mengenal Allah. Tapi ketika itu keimanan mereka itu dicampur dengan kesyirikan, penyembahan berhala. Ya, apa-apa. Gini. Karena tujuan juga Rasulullah itu menjadi nabi itu untuk memberikan kesyirikan. Kamu salah. Abdullah dia turun. Jadi gini, Abdullah dan salah satu paman Nabi Muhammad itu namanya Abu Lahab. Tapi nama asli Abu Lahab ini adalah Abdul Uzza. Nah sekarang gue tanya ke teman-teman Muslim, pernahkah ada seorang Muslim yang menamakan anaknya namanya Paulus? Ada nggak? Tidak lah. Tidak. Atau mungkin Abdul Masih deh. Ada nggak Abdi Al Masih? Sependek yang saya ketahui tidak. Baik gini, artinya kalau pamannya sendiri ini namanya Abdul Uzza, nama ini pasti dinamakan oleh kakeknya. Kalau kakeknya menamakan anaknya sebagai Abdul Uzza, artinya memang mereka berada di dalam kebudayaan penyembahan berhala. Pak, saya ini tidak. Kita sapa dulu ya. Selamat malam Rahma. Selamat malam. Silakan Bebe. Michelle. Halo, selamat malam. Kemana aja lu, WK? Saya capek juga. Shalom. Baru bagus HP-ku habis rusak. Saya capek juga dengan Baru datang. muslim yang botol. Kenapa? Sebenarnya- Kamu bukan salah satu dari mereka, bro. Begini, jadi tingkat beragama seseorang itu tergantung literatur dan literasi yang dia punya, dan proses pencarian juga kan pasti itu juga yang mempengaruhi di lingkungan mana. Karena kan ada tadi saya ini sudah lama membaca tulisan-tulisan dari Haidar Bakir di Mizan seperti katakan ini. Tapi mohon maaf bagi muslim yang di bawah, mungkin tidak pada tataran mengganggu sedikit kemapanan berpikir kalian, karena saya termasuk yang plural dalam menganggap bahwa mohon maaf saya memegang ada komunitas saya yang menganggap bahwa orang-orang sabiun ahli kitab Nasara, Yahud, itu mereka akan memperoleh keselamatan dari Tuhannya, dan mereka tidak bersedih hati. Bisa dibuka di Al-Baqarah ayat 2 supaya ini tidak terlalu jauh. Saya pikir cara-cara menyampaikan pendapat dan pesan di TikTok ini terkadang tidak berhikmah, tidak sepantasnya keluarkan kata-kata kasar. Tadi kamu ngikutin diskusi saya nggak dari 3 jam yang lalu? Saya ikutin, tapi saya keluar masuk berapa kali saya minta. Suruh siapa kamu jadi ingus? Kamu sabar. Ya. Bilikmah ya. Minta maaf. Iya. Kamu kira-kira capek nggak sih meladeni pertanyaan mereka? 3 jam saya meladeni mereka itu kayak apa menurut kamu? Betul. Saya maklumi Mbak. Karena kita tidak bisa memaksakan juga dalam satu kelas ini. Ya, ibarat di room ini adalah satu kelas, tidak semua pintar kan Mbak. Ada mungkin yang tidak bisa mencerna.
Mungkin harus beberapa kali pertemuan baru bisa paham apa yang dimaunya Mbak, seperti itu. Dalam satu kelas tidak semua ranking 1, ada ranking 1, ranking 2, seperti itu. Anggaplah ini room ini adalah kelas. Mungkin ada yang paham, ada yang tidak, seperti itu. Jadi kalau Kira-kira kamu ini kayaknya dari typinganmu ya, saya perhatikan tadi beberapa waktu yang lalu ya. Terus saya lihat typinganmu itu agak menohok. Kamu ini kafir kah? saya bukan kafir Mbak, saya Muslim. Kenapa masih Muslim? Saya Muslim. Kenapa Mungkin masih Muslim? kalau saya dipertanyakan kenapa saya masih Muslim, itu berbagai argumentasi saya tentu tidak akan bisa memberikan jawaban yang pas kepada Mbak, yang tidak yang nilai rasa Mbak. Kalau dalam Al-Quran itu hatu burhanakum in kuntum muslimin, tunjukkanlah bukti. Saya sudah cukup dengan itu, dan saya tidak menolak bahwa berapa jam kemudian atau besok pagi kita saya berpindah. langsung masuk Tunggu ya. dulu, Mbak, ya. Saya berpindah. Kita langsung masuk ya. Tunggu dulu, Mbak. Kita langsung Tunggu masuk dulu. ya, Bro. Boleh, Ya. boleh. Ya, di dalam surat At-Tin ayat 4 tadi. Itu menurut kamu gimana itu? Kalau saya itu Mbak, ini kan terjemahan. Sekali lagi terjemahan. Terjemahan itu banyak literatur. Jadi kalau saya tadi saya dengar Mbak mengatakan kenapa di situ keterlibatan Allah. Iya, saya kata kami itu banyak. Saya harus akui itu banyak. Tapi tidak mengartikan itu banyak dalam arti Tuhan itu banyak. Seperti Mbak yang tadi menjelaskan tentang bagaimana Bapa di surga itu dia adalah cahaya yang tidak tersentuh. Itu tidak mengartikan ketika Yesus ada dia tidak seperti itu. Dia hanya melakukan proses. Kalau coba lihat Mbak, ketika terbentuknya langit dan bumi di ayat yang lain itu selalu ketika Tuhan berbicara tentang proses, tentu dia berbicara tentang kami. Dan ada juga ayat. Saya bisa menjawab itu karena Allah kami itu Tritunggal. Yang kalian duga adalah 3 Tuhan. Tidak, saya tidak menduga itu, Pak. Saya tidak seperti itu. Mohon maaf. Jangan framing saya bahwa saya berpendapat bahwa Mbak Kamu nggak sama seperti teman-temanmu itu. Kamu beda. Kenapa langsung menjudge? Jangan dong. Karena tadi gini ya, ada tadi yang bilang itu Tuhan kalian satu keluarga. Nah, saya agak-agak gimana? Makanya saya bawa tadi surah At-Tin tadi. Kalau saya Mbak cukup dengan surat 6 dengan Al-Baqarah 62 Mbak bisa buka sekarang kalau Mbak bisa. Apa itu? Coba bacain. Saya bacain lagi sambil goreng sesuatu. Bacain. Jadi dari teman-teman komunitas saya yang menganggap bahwa kan ini Mbak kisahnya dari surat 62 ini saya saya tergabung dalam Islam pluralisme yang menganggap bahwa semua orang itu akan memperoleh keselamatan. Jadi ada satu kisah dari Hasan al-Banna, mungkin kenal Hasan al-Banna, nanti bisa dicarilah banyak di. Apa itu? Hasan al-Banna salah satu pendiri dari bersatunya Muslim, tapi dia tertembak karena mau mendirikan itu kan, banyak Muslim yang tidak setuju dengan itu. Jadi dia punya saudara namanya Jamal al-Banna. Jamal al-Banna ini tertangkap di masa-masa di Mesir, di masa-masa saya nggak mau jauh ke biografinya itu orang. Sekarang kamu tanggepin dulu surah At-Tin tadi. Ayat 4 tadi. Saya baca dulu yang ada yang 62 Mbak. Karena ini akan menjawab semuanya untuk Mbak siapa saya dan bagaimana pandangan saya tentang keberagaman ini. Saya nanya itu, Bro. Ayat tadi, Bro. Oh iya, kalau saya menganggapnya bahwa setiap proses kejadian tentu Tuhan tidak langsung, dalam artian saya lahir itu proses dari pertemuan antara ibu saya dan bapak saya. Bukan. Saya nanya kata kami di situ. Oh, kata kami di situ ya, proses. Ya. Itu. Bukan itu proses. Proses, Mbak. Iya. Wah. Coba lihat, Mbak. Ketika Tuhan berkata aku, dia tidak berkata tentang proses. Hah? Kalau tentang sesuatu kejadian, rata-rata Tuhan tentang kami mengganti siang dan malam, kami menciptakan dari segumpal darah dan kami seterusnya. Ketika dia berbicara tentang suatu sebab akibat, tapi ketika dia berbicara tentang dirinya, tentang ilahinya tadi, ketuhanan, jadi dia akan berkata aku. Coba cari.
Tapi saya tidak membahas itu. Saya tidak mau terlalu jauh berdebat tentang Bentar, ayat saya itu. tanya, kami itu merujuk pada apa? Pengertian kami itu situ apa? Kalau pengertian, ini kan kembali lagi pengertian masing-masing orang berbeda. Sepanjang saya Enggak belajar, lah, menurut Islam lah. ya, menurut Tiap Islam, orang sih tidak. emang boleh menafsirkan Quran seenak jidat. Ya, sekarang begini Mbak, tafsir di Muslim itu ada berapa Mbak yang Mbak ketahui? Seperti tadi mengatakan ada 20 Sesuai sifat dengan Tuhan. iman kamu aja. Kamu sebagai Muslim apa, saya terima jawabanmu. Ya, jadi kalau kan Muslim itu terbagi dua pandangan besar, Mbak. Ada Iya, Mu'tazilah. langsung aja bro. Saya nggak nanya kamu. Jadi kamu jawab sesuai dengan keimanan Muslim yang kamu Ya. kamu anut. yang saya pahami dan saya pernah pelajari, sekali lagi yang saya pernah pelajari dan masih saya pegang sampai saat ini tidak berubah, bahwa itu adalah bercerita ketika Tuhan menceritakan tentang proses, maka dia mengatakan kami. Dan ketika Tuhan berbicara tentang dirinya, maka dia mengatakan aku. Jadi apapun proses, siang dan malam, segumpal darah, tentang tumbuhnya pohon, itu kami, turunnya hujan, itu selalu kami. Coba Jadi, bahasa Arabnya kami itu apa, bro? Hah? Bahasa Arabnya kami itu apa? Banyak turunannya, Mbak. Kalau bahasa Arab, Ya, yang kamu tahu aja apa? Kami itu bahasa Arabnya apa? Bisa nahnu. Nah, di situ juga menggunakan kata nahnu. Sekarang saya tanya, kami itu di situ apa artinya? Hah? Kami Tuhan, artinya Tuhan. Hah? Berapa Tuhan banyak Menjelaskan Tuhan? Berapa banyak Tuhan? Allah dan malaikatnya, Mbak. Itu kesertaan Allah dan malaikatnya. Oke, Ya. kira-kira malaikat ikut mencipta? Saya tanya, apakah malaikat juga mencipta? Tunggu dulu, Mbak. Kesertaan. Iya, apakah Bukan- malaikat ikut serta mencipta? Wah, saya enggak dikasih kesempatan. Itu Iya, fokus dong, moga-moga. karena si Rahma mengatakan kami itu Allah dengan malaikat. Sekarang saya tanya, apakah malaikat juga mencipta? Karena di situ dikatakan kami menciptakan. Nah, apakah malaikat mencipta? Begini, Mbak, itu Mbak pernah pelajari, tentu Mbak ini orang yang sangat cerdas, pernah mempelajari tentang kausa prima enggak? Pernah kan? Tentang kausa prima. Kausalitas, hukum sebab akibat kan? Bahwa ada sebab yang tidak lagi disebabkan, tapi dia sebab utama dan pertama. Jadi ketika kami itu berlangsung itu adalah proses kausalitas. Saya menjawabnya seperti itu. Ya, Artinya karena dia kalau ngomong apa, bro? dia yang pertama yang tidak disebabkan, harusnya dia berkata aku. Iya, aku, iya, maksudnya kausa Nggak, prima dia kan? bilangnya Apa kami. kami? Tidak. Kenapa kami di situ? Ketika tidak, gini Kenapa kata kami? saya tadi bilang, ketika Tuhan berbicara tentang dirinya, dia berkata aku. Ketika tentang proses, sesuatu yang berproses itu berkata kami. Karena karena ada proses sebab akibat terjadinya sesuatu. Ya, itu tidak nyambung sih, kalau menurut saya itu terlalu dipaksakan ya. Bukan Ketika Mbak. saya Jadi bukan saya ya itu paksakan. saya kurang kuat. Saya tidak paksakan. Terserah mau terima. Oke, tidak. Yorsel. Tapi itu saya pahami. Saya tidak Yorsel. bisa berubah juga sampai saya. Ketika ada paham yang lain, Iya. saya akan terima. Ketika pahaman Mbak dan Masnya ini lebih bagus, saya terima. Saya tidak akan. Saya Oke, open. kamu bilang tadi kalau Allah memakai kata kami itu untuk proses. Iya. Benar. Sebab akibat ya. Sebab akibat. Lebih kepada sebab akibat. Ya. Karena Sekarang itu berarti adalah kalau proses dalam Tuhan. penciptaan yang tadi ditanyakan sama Agatha, apakah itu sebuah proses atau Iya. bukan? Iya, proses. Sebuah proses. Dan banyak ayat yang saya bisa tunjukkan bahwa Allah mengatakan ketika dia menciptakan, dia menggunakan kata ganti kami. Iya, memang. Apakah di Katakan. situ artinya malaikat pun ikut dalam penciptaan? Ikut terlibat. Izin bicara. Oke. Ikut Saya terlibat. satu- Berarti malaikat pun adalah pencipta. Tidak, dia adalah pencipta dari Loh. begini kan saya bilang sebab akibat. Siapa yang menciptakan malaikat? Allah. Kemudian malaikat Iya, singkatnya begini, Mas lahir, apakah Allah Bukan langsung terlibat? saya nggak berbicara menciptakan malaikat. Saya berbicara menciptakan yang lainnya. Ya, yang lainnya Mas saja lah atau saya saja. Izin bicara. Saya lahir adalah proses dari Gini. bertemunya sperma. Tunggu ya, sabar ya. Malaikat Sabar itu dulu. menyaksikan, Sabar dulu. bukan Satu-satu. ikut. Ini muslimnya jangan Iya. keroyokan dong.
Tadi saya udah capek dikeroyokin. Udah, santai-santai. Kalau kamu bilang malaikat menyaksikan, ya, berarti ya ambil satu contoh lah di Al-Araf 181 ya. Saya keluar dari Di itu. Al-Araf 181 dari pemikiran itu. itu dikatakan kami ciptakan. Iya. Jadi Berarti makanya- malaikat dan Allah menciptakan. Iya, saya harus bilang iya. Iya. Bukan itu maknanya. Malaikat holik ya. Oh loh, Iya. ini kalian berbeda loh. Sedikit ya. Ya memang berbeda. Saya bilang, saya pemikiran saya berbeda dari muslim kebanyakan, Mas. Bukan saya gitu. bilang sama- Ini saya luruskan. Ya. Kalau mau Begini diluruskan, ceritanya. berarti saya salah. Ya terserah. Itu kan kembali Iya, lagi. saya luruskan. Ya, Ya, silakan. betul sebenarnya betul, tapi pemahamannya yang berbeda. Kenapa? Jangan disamakan bahasa Arab dengan bahasa kita Indonesia. Ya, kalau di Al-Qur'an itu kan bahasa Arab. Khusus kata kami di sana karena teruntuk kepada Allah, kami di sana bukan bermakna dia banyak. Kalau kami kita bahasa Indonesia, kami itu otomatis kita banyak gitu. Tetapi Oke. di dalam ayat yang disebutkan tadi, kata kami yang terkhusus untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk mengagungkan dirinya. Ya, tidak ada kata-kata lain dari itu. Kami di situ untuk Oke, bro. mengagungkan. Tunggu ya. Sorry saya potong ya. Sorry Ya. saya potong. Kita harus sepakat dulu. Kami ini termasuk malaikat atau tidak? Tidak termasuk. Itu Termasuk. hanya Allah semata, hanya untuk mengagungkan dirinya. Tidak ada yang lain dari itu. Berbeda dengan aku berarti ya. Saya termasuk Ya beda. Kata kami itu karena untuk mengagungkan dirinya. Kata aku? Berarti kalau dia menggunakan kata aku, dia nggak mengagungkan dirinya. Makanya Mas tadi saya bilang. Dalam tinjauan seperti ini makanya saya bilang Allah itu, Tuhan itu kan tadi Tunggu. Gimana udah? Ya. Ketika dia menggunakan kata aku, ketika dia dikatakan di surah berapa itu aku kalau nggak salah ya kata-katanya, ingatlah pada hari ketika aku gitu. Aku itu huruf besar, aku keagungan juga. Apakah di situ dia tidak mengagungkan dirinya? Iya ada. Karena ada kata ganti tunggal itu, ganti tunggal yang jamak itu kan kalau kata kami kan jamak. Ada kata gantinya itu memang aku di sana. Ya. Ngerti, saya tahu. Nah, jadi fungsinya walaupun ada kata aku, tapi yang lebih jelas itu di kata kami. Jadi kami di situ jangan beranggapan banyak gitu ya. Jangan beranggapan banyak, tetapi kata kami di situ membuktikan bahwasanya fungsi kata itu adalah untuk mengagungkan. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, ini saya dapat contoh ayatnya nih untuk dua teman kita di sini ya. silakan. Dia Silakan. mengatakan Gua nggak aku buka tidak tab. menciptakan jin dan manusia. Nah, berarti ada proses di situ kan? Tapi dia menggunakan kata aku. Nah, apakah ketika dia menggunakan kata aku di sini dia tidak agung? Ini poinnya dari tadi. Silakan untuk kedua Kalau orang. kita memaknai, kalau makna keagungan yang kita maknai ya, mau dia di aku, mau dia di kami, sebenarnya sama aja. Kalau merujuk kepada sang pencipta ya pasti diagungkan atau memiliki makna keagungan. Makanya berhuruf besar kalau ditulis ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin saya mau tambahkan tadi itu Mas yang tadi aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali hanya untuk beribadah. Itu kan untuk menyembah kepadaku. Artinya itu Tuhan Allah menegaskan. yang menciptakan kan? Iya, saya tidak dalam proses penciptaan Tuhan tetap membutuhkan dalam tanda kutip. Saya harus buru-buru menambahkan tanda kutip ya. Jangan sampai dikatakan wah kok Tuhan membutuhkan. Tapi dalam proses penciptaan Tuhan kan itu maha transcendence tadi, tidak tersentuh, tidak terjamah dan tidak tersesuai apapun. Jadi kita yang makhluk ini, ciptaan ini tidak mungkin bisa menjangkau Tuhan yang maha tadi ini yang kata Mbak Agatha itu cahaya di atas cahaya yang terang benderang yang tidak bisa tergambarkan walaupun di surga tidak bisa tersentuh. Kalau kata Bang Jeki sembiring dia tidak bisa tersentuh atau apapun. Jadi proses tadi ketika dia mengatakan bahwa sembahlah aku, dia mengatakan diri tidak dengan sembahlah kami. Coba lihat di situ ayatnya sambungannya Pak, coba baca.
Aku tidak aku ciptakan Iya, jin dan ngerti. manusia Bisa- kecuali untuk beribadah kepadaku, Oke. menyembah kepadaku. Oke, ketika dia berkata dan kami berfirman, gimana yourself? Nah, kalau dan kami dalam firman dan kami berfirman, itu turunnya firman seperti ketika turunnya firman-firman yang lain ke Nabi. Dia melawati Jibril, tidak langsung Tuhan. Kamu baca Al-Quran nggak yourself? Baca. Hah? Iya, baca. Kamu tahu Coba. nggak penggunaan kata kami itu hanya ada di mana? Hah? Sependek sepengetahuan saya, kata kami itu digunakan hanya untuk menyatakan proses atau kejadian sesuatu. Salah. Penggunaan kata kami oleh Allah di dalam Al-Quran itu hanya ada di zaman Muhammad dan di zaman Adam. Bagaimana maksudnya? Maksudnya gimana? Kamu baca makanya Quranmu. Ketika dia Bukan, berbicara dengan bukan. Musa dia pakai aku. Ketika berbicara dengan nabi lain dia pakai aku. Iya. Kalau umpamanya Kenapa di Adam dan di Muhammad dia memakai kami? Hah? Literaturnya di mana nih? Dalilnya di mana nih tadi nih? Di Quran kamu, di Quran kamu. Ya di mana? Di Quran Ketika dia mana? bertanya, Di mana? ketika dia berbicara, ingatlah ketika aku berfirman kepada Musa gitu. Pasti pokoknya kalau merujuk ke Musa, ke nabi-nabi lain selain Adam dan Muhammad itu selalu pakai kata aku. Oh, mungkin begini. Saya tambahkan supaya dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang cucu Adam, keturunan mereka, Allah mengambil kesaksian terhadap mereka. Bukankah aku Tuhanmu? Seperti itu kan? Mungkin. Jangan mungkin Aku mau baca salah satu hadis. Iya, mending dulu, ya. bilang kita belum ngerti atau belum tahu daripada Bukan. kita berbicara Jadi soal saya asumsi. mungkin Saya nggak suka tidak kalau berdebat. asumsi ya. Aku mau baca Ya, saya aku mau Iya, baca jangan dari mungkin. salah Iya, satu hadis. mending bilang nggak belum tahu ya. Iya, Karena kalau kalau saya mungkin itu kurang belum ini, tahu.